Bola panas terus bergulir antara Kiai Eman melawan manajemen Pitup yang lama. Dan tentunya melawan satu lagi yaitu pihak haters. Ya, kita tinggalkan sejenak bola panas itu ya. Sekarang kita menuju bola dingin. Apa itu bola dinginnya? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu update Pitup terbaru edisi 11 Februari. Cekidot. Yang pertama kita bahas keluh kesah Pituber. Putusnya tali silaturahmi sesama teman. Ada juga kurang harmonis hubungan sanak keluarga gara-gara Pitup bisnis tipu-tipu ini. Untuk rekan-rekan Pitup yang kemarin masih terlena dengan doktrin sesat, masih teruskah Anda semua tidak melapor? Sadarlah rekan-rekan, drama Pitup sangat biadab. Akan tetapi bila kasus yang ada dan masih berjalan kemudian ditumpuk atau diberondong menjadi satu dalam waktu yang lebih kurang sama, insya Allah semakin membuat kasus semakin luas dalam segala aspek. Jika pipi tidak laku selama 1 minggu di exchange counter, maka akan dibeli perusahaan. Mana nih si Wilbert, Nopal dan kawan-kawan? Pertanggungjawabannya mana? Ini sudah 1 tahun, beli dong pipinya. Jangan janji-janji mulu. Semangat untuk teman-teman yang melaporkan Pitup dan semua top leader seperti Pak Wilbert, Unita CS dan semua leader-leader dan bos-bos lama. Semoga cepat diproses oleh Bareskrim agar bisa dipidana pasal pencucian uang dan penipuan penggelapan dana member. Dan jangan takut untuk melapor ke Polri agar money game Ponzi terus diberantas dari negeri Indonesia Wonderland. Kayaknya dikerahkan konten kreator bayaran jilid 2 ini ya. Hebat ini orang di belakangnya. Ganti buzzer biar member-member yang otaknya nggak nyampe pada percaya. Konten kreator sebelumnya dibuang. Yang seharusnya menata umat malah menjerumuskan umat. Terus gimana pertanggungjawabannya terhadap manusia dan Tuhan? Mesti disekolahin lagi bosku supaya rajin baca buku dan sekolah yang layak, yaitu di Hotel Prodio, tempat untuk merenung dan introspeksi diri. Ada kalanya penempaan sebuah baja harus dilakukan agar menjadi suatu alat atau senjata yang bermanfaat, bukan menjadi seonggok benda yang membebani masyarakat. Orang yang tahu agama tapi malah menjerumuskan ke arah yang salah. Orang yang berilmu malah ilmunya digunakan untuk menipu. Orang yang tahu kebenaran suatu masalah tetapi malah mengajak orang lain ke arah yang salah. Weleh. Ciri-ciri akhir zaman nih brother. Kasihan Pak Afiat dan kawan-kawan, mereka berjuang sendiri. Padahal member Pitup ini katanya 17 juta. Ibarat buih di lautan karena pada takut dengan ancaman akunnya di-banned. Ingat waktu dulu saya kritik Pitup, banyak sekali yang marah-marah, terutama leader-leader. Para top leader yang punya pipi ribuan, mana suaranya semua? Apa kalian masih mau pamer-pamer pipi yang seperti uang mainan itu? Golongan orang-orang yang dosanya besar, tunggu aja balasan dari Tuhan, ya kan? Semua agama menyuruh kepada kebaikan, menolong sesama. Kalau pemuka agama masih bergelimang dosa, maka itu individualnya. Dalam artian, imannya masih tipis kepada Tuhan yang mereka sembah, hingga berani melanggar larangan-larangannya. Kayaknya mulai pada kena mental nih, udah pada dapat surat panggilan kayaknya. Mereka lagi memprovokasi member, sebenarnya mereka panik. Terlihat sekali sudah banyak yang tiarap dan member halu tersadarkan plus berbalik arah. Karena 1 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk tetap halu, PHP dan hoak. Cooling down, tahu-tahu hilang, hahaha. Bisnis itu yang utama bisnis plannya atau skema bisnisnya. Kalau nggak masuk akal, sampai kapanpun nggak akan berjalan long life. Tetap tenang dan sabar dan kuat para VTuber. Karena saat ini Pitup lagi menyelesaikan proyek PioPoint Blockchain Smart Contract, di mana PP akan jadi cryptocurrency yang akan segera rilis di Binance. So tetap hold PP-mu karena harga akan naik to the moon. Mendoakan yang baik itu bagian fungsi manusia. Semoga kita nggak lupa hal yang nampak sepele tersebut, tapi sangat dianjurkan dalam hidup. Pitubar hanya bisa menyimak, mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi pada Pitup. Hanya bisa menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Loh, kok malah cooling down? Bukannya Pitup ada progres terus-menerus? Beberapa hari kan panas, jadi sekarang saatnya pendinginan. Sekarang kita bahas cooling down. Kata-kata sakral untuk kali ini beda makna. 3 kalimat sakti yang masih kita pegang dan saling menguatkan adalah 1. Pitup haram scam.
2 pitup long life, 3 1 komando. Jadi cooling down tersebut untuk terus mengawal dan merangkum 3 kalimat tersebut dengan cerdas, cermat, dan efektif. Ibarat busur panah, ditarik dulu ke belakang untuk melesat dengan cepat dan tepat sasaran ke depan. So teman-teman tetap happy, ceria, dan terus mendukung perjuangan para tokoh-tokoh kita, apapun yang terjadi. Bukankah hati kita sudah komitmen terkait dengan cara membackup jihad mereka, yaitu Kiai Mandala, Gus Hadi, Gus Taupan, Pak Joko, dan tim 9. Segmen selanjutnya, motivasi tingkat dewa terbaru. Masa depan kita yang sebenarnya adalah ketika sudah di akhiratnya Tuhan. Sementara di dunia ini hanya ada masa lalu, bukan masa depan. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita kirim terlebih dahulu ke akhirat. Derajat kita yang sesungguhnya adalah derajat kita yang ada di akhirat. Kemudian, pangkat kita yang sesungguhnya adalah pangkat kita yang ada di akhirat. Selanjutnya, kemuliaan kita yang sesungguhnya adalah kemuliaan kita yang ada di akhirat. Selanjutnya, keluarga kita yang sesungguhnya adalah keluarga yang bisa ngumpul bersama kita di akhirat. Suatu pertanyaan yang muncul, apakah ukurannya sehingga bisa disebut masa depan itu? Apakah masa depan dilihat dari umur lansia? Kalau ya, maka sebentar lagi kamu nggak bisa berbuat apa karena tenagamu dimakan usia. Apakah masa depan itu dilihat dari harta warisan yang berlimpah? Kalau iya, mana masa depan orang-orang kaya yang mati dalam keadaan muda? Atau seperti apakah masa depan itu? Entahlah, brother. Pentingnya sebuah keputusan. Buatlah keputusan, kemudian membuat gambar atau tulisan di cermin atau di kamar tidur yang mudah untuk dilihat, sebagai cara untuk selalu mengingatkan keputusan kita. Yang penting adalah keputusannya, guys. Sedangkan gambarnya atau tulisannya itu hanyalah alat bantu saja. Selamat membuat keputusan untuk mendapatkan apapun yang ingin Anda capai. Keputusan yang kita ambil hari ini adalah kesabaran, dan keputusan memberikan kesempatan direksi manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik dalam menuju di-on-kannya Fitup. Lalu, benarkah Fitup itu pilihan bisnis yang benar? Inspirasi kisah nyata seorang pengusaha atau kisah kehidupan Anda sendiri. Ada seseorang yang berlatar belakang dari keluarga ekonomi sulit, namun bersemangat sejak kecil sudah berusaha mencari uang. Mengalami jatuh bangun usaha pada usia yang cukup matang dan lebih dari 40 tahun menjalani profesi wirausaha kecil. Walau usahanya ini pernah besar tetapi kemudian menjadi kecil lagi karena kondisi demikian akibatnya punya hutang yang cukup banyak. Namun dia memiliki keyakinan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya dia terus berusaha dan ikhtiar dan semangat dan sabar serta fokus dan berdoa yang tidak pernah berhenti. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memutuskan memberikan jalan kepadanya untuk sukses. Inspirasi apa yang bisa kita petik dari kisah orang yang bermimpi untuk jadi orang sukses tersebut? Apakah Fitup bisa menjadi kendaraan buat mengantarkan kita ke kesuksesan finansial dan kesuksesan waktu? Perlu kita pahami, coy. Jika ada usaha dan ada ikhtiar dan ada semangat dan doa yang tidak pernah berhenti, tentu pertanyaan tersebut menghasilkan jawaban iya. Direksi manajemen Fitup yang baru telah terbentuk dan mereka telah berusaha dan semangat, ikhtiar, dan doa yang tidak pernah berhenti dalam upaya untuk membangun kembali bisnis Fitup. Siapapun yang memiliki kriteria untuk sukses, yakni ada usaha, ikhtiar, dan bersabar dan berdoa yang tidak pernah berhenti tentunya, maka orang seperti ini pasti bisa meraih impiannya. Meskipun Fitup jatuh bangun, namun tim manajemen terus bekerja, usaha, dan ikhtiar. Meskipun demikian, maka di kemudian hari bisa jadi Fitup layak diperjuangkan. Tinggal melakukan sentuhan terakhir, yaitu sabar. Lakukan dengan serius untuk bersabar dan jangan berhenti kesabarannya sampai Fitup di-on-kan kembali. Kadang hidup kita dramatis, cobaan dan tantangan seakan-akan tidak pernah habis. Sesungguhnya semua itu untuk menjadikan diri kita lebih berkualitas dan tetap eksis. Yang terpenting tetap mau berdoa dan berusaha dan ikhtiar yang terbaik yang tidak pernah finish. Tidak ada orang yang sukses kecuali orang itu punya 3 ambisi. Pertama, berani. Kedua, punya keberanian. Dan 3, nekat. Business network adalah bisnis teamwork. Komponen di dalamnya adalah manusia-manusia yang berbeda-beda kepribadiannya. Semakin banyak orang di dalamnya, pasti akan ada konflik, ya kan? Jika Anda pahami dan praktekkan, insya Allah Anda bisa menjadi panglima pengendali yang handal.
memimpin tanpa memerintah, menggerakkan tanpa menyuruh, mengendalikan tanpa mengikat. Lanjutkan brother. Tema selanjutnya, nabung. Menabung pangkal kaya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ternyata dua statement ini tidak benar alias keliru. Loh, kok bisa? Menabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi bosan. Itu yang benar guys. Bosan, iya bosan. Kenapa? Karena hasilnya nggak seberapa. Haha. Berbisnis pangkal kaya, itulah yang benar, bukan menabung. Bisakah kaya dengan tabungan? Bisa, kalau Anda pemilik banknya. Hehe. Lantas, apa yang dilakukan oleh pengusaha pada uangnya? Dia putar kembali pada bisnisnya atau reinvestasi, bukan menabung. Catat ini baik-baik. Punyakah dia tabungan? Tentu punya, tetapi sekedar saja. Setelah cukup untuk konsumsi, pengusaha menginvestasikan uangnya pada bisnis. Paham ya? Yang anehnya guys, jarang pengusaha yang disiplin reinvestasi pada bisnisnya. Padahal reinvestasi adalah treatment yang sangat mendasar agar bisnis berkembang dan bertahan lama. Semua pengusaha tahu, membangun bisnis bukan pekerjaan 1 atau 2 hari. Sebuah pepatah berbunyi, Roma tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga Roma Irama dan biskuit Roma, lama prosesnya. Kota Roma dibangun pada 753 sebelum Masehi. Sedangkan Roma Irama eksis sejak 1958. Sedangkan biskuit Roma eksisnya sejak 1978. Lama prosesnya ya, dan berbeda sekali timernya. Sekali lagi, treatment yang sangat mendasar agar bisnis bisa bertahan lebih lama adalah reinvestasi. Putar uang kita pada bisnis, insya Allah menjadi MKF alias mapan kaya financial. Siap. Lanjutkan. Sekarang kita kupas rezeki impian. Jika Anda ingin mendapatkan rezeki yang melimpah dan halal yang datangnya dari hal-hal yang tidak terduga, sebaiknya Anda selalu taat, takwa dan tawakal kepada Tuhan. Dekatkanlah diri Anda, mohon ampun kepadanya. Dan tetaplah berusaha dengan semaksimal mungkin diiringi dengan doa. Kemudian cara lainnya yang harus dijalani di samping kita terus berusaha ialah selalu istighfar dengan lafal yang fasih. Kemudian dihayati dengan sepenuh hati, lalu memohon ampunan kepada Tuhan. Maka insya Allah rezeki pun akan terasa mudah, melimpah, yang datangnya dari hal-hal yang tidak terduga. Kemudian bersedekahlah. Berapapun penghasilan kita dalam setiap bulannya, kita harus bisa menyisihkan pendapatan kita untuk orang-orang kurang mampu dan berbagi rezeki bersama mereka. Ambillah sekitar 2% atau 4%. Dan lebih baik atau berani lebih banyak lagi antara 10% sampai 20% dari pendapatan bulanan Anda untuk bersedekah. Kalau udah begitu, insya Allah segala yang Anda harapkan akan selalu terlaksana dengan mudah. Selalu disehatkan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Berkah barokah dan melimpah rezekinya. Sukses mewujudkan cita-cita dan impian adalah seni pembenahan aspek diri, keyakinan, pola pikir, sikap mental, dan tindakan. So, jangan lupa berdayakanlah diri sukses Anda untuk 5 hal dasar kesuksesan ini. Di antaranya, pemberdayaan pikiran bawah sadar, kemudian keyakinan sukses yang kuat, kemudian kapasitas kemakmuran yang besar, kemudian mengatasi dan membuang emosi negatif atau blok mental penghalang kesuksesan. Yang terakhir, menarik hal-hal positif dengan memanfaatkan hukum alam tarik-menarik atau the law of attraction dalam hidup sehari-hari yang mendekatkan dan mengarahkan pada kesuksesan. Sekian update video penting kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. See you.